Kerugian yang besar, iya sudah pasti ya. Besar ya. Tapi yang lebih disayangkan si pemilik rumah sudah tiada. Si pemilik rumah meninggal karena terbakar. Oh, sampai makan korban jiwa, Pak? Iya, benar. Aduh. Ya. Halo Sobat Sumato, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Pojok Sumato. Hari ini spesial banget, kita sudah kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari Medan yang akan menceritakan tentang kebakaran dan bagaimana proteksinya. Nah, kita sudah kedatangan narasumber dari Pancajaya Medan. Dengan kau siapa? Halo, saya Andre dari Kota Medan, dari Pancajaya. Nah, ini spesial banget Sahabat Sumato. Jauh-jauh dari Medan datang ke Jakarta, ke studio Pojok Sumato ini. Nah, kita coba ingin bertanya kepada Ko Andre, bagaimana nih datang ke Jakarta ini tuh dalam rangka apa sih, Ko Andre kira-kira? Yang pertama pastinya saya datang ke Jakarta ini karena memang ada undangan dari beberapa vendor ya. Iya. Termasuk teman-teman yang lainnya juga mau ikut jumpa. Tapi di satu kesempatan yang terbatas ini, saya sempatkan diri lah berkunjung ke Sumato, ya, berjumpa dengan teman-teman Sumato, sekalian kita explore lebih banyak tentang Sumato. Siap. Artinya memang ingin meningkatkan kepercayaan mungkin kepada Sumato juga ya. Terus wawasan mungkin yang juga selama ini saya belum ketahui, mungkin hari ini saya bisa ketahui. Oke, mantap banget nih. Yang pasti kami dari tim Sumato ini sangat merasa spesial kok, dari jauh-jauh datang Medan, kedatangan Ko Andre sini. Nah, kita pengen mengulik lebih dalam dulu nih tentang Pancajaya. Sebelumnya nih Pancajaya kalau boleh tahu apa bergerak di bidang apa nih? Memberi sedikit penjelasan singkat ya. Pancajaya ini sebenarnya didirikan oleh mendiang bapak sama ibu, ya kan, yang bergerak di bidang electrical industry. Electrical industry dan produk-produk kita ya pastinya semuanya lebih fokus ke arah industrial. Nah, sudah lebih kurang 30 tahun. 30 tahun, wow. 30 tahun. Cukup ya, kita panjang. mulai dari tahun 86. Ya, fokus di bidang electrical. Seiring waktu kita terus menambah produk range dan ya, salah satunya Sumato lah pilihan kita untuk ditambahkan ke dalam produk range kita. Nah, ini deh langsung sesuai dengan arah pembicaraan kita nih. Dari electrical kemudian mendapatkan arah untuk bekerja sama ke Sumato. Nah, sebelumnya itu apa yang membuat Ko Andre itu tertarik pengen memilih Sumato gitu? Sebelum saya ke Sumato nih, kita lebih enaknya ngomong berdasarkan experience yang pernah terjadi di lapangan, yang pernah kita hadapi, dan juga dapat komplainan dari user, ya. Tidak ada yang namanya tidak ada komplain lah, selama ini pasti ada komplain walaupun sedikit. Dan juga ada case-case yang di lapangan, ya, dalam arti produk industrial, produk-produk kita dan sebagainya ada case-nya. Yaitu salah satunya kebakaran. Pernah terjadi kebakaran? Di user pernah, karena faktor lainnya lah. Faktor lainnya yang mengakibatkan panel ini harus kita rekondisi kembali karena kebakaran. Ya. Nah, salah satunya adalah short circuit ataupun hubungan pendek. Yang lainnya pernah terjadi itu adalah kelebihan beban. Memang kelebihan beban di komponen bisa trip, bisa putus circuitnya, tetapi kadang-kadang ada faktor lainnya yang menyebabkan dia tidak putus dan sebagainya. Nah, terjadilah kebakaran, intinya di panel tersebut yang tidak seharusnya terbakar juga habis terbakar. Nah, di tahun 2019 kebetulan saya ada mengunjungi lah expo yang di ICE BSD. ICE BSD. Lalu entah kenapa saya terarah ke salah satu booth yang hari ini kita ketahui namanya Sumato. Dari situ saya mengeksplor produk Sumato di tahun 2019, saya pelajari, saya lihat-lihat, dan untuk belanjanya dan bekerjasamanya lah dalam hal ini ya. Di tahun 2020. Di project perdananya kita langsung pasangkan Sumato juga. Di project-project yang dimana panel utama, panel listrik utama. Nah, berarti
Ko Andre ini berawal dari kunjungan ke ASBSD melihat booth Sumato itu di awalnya. Bukan yang melihat ya, di sana saya disamperin oleh teman-teman yang hari ini kita kenal ya, Iya. orang di Sumato ya. Iya. Diberi wawasan dulu, kenapa harus kita aware yang namanya kebakaran, ya, efek kebakaran itu seperti apa. Nah, yang mereka sampaikan ke saya itu pas experience yang pernah saya hadapi ya selama ini, yang dimana inti ceritanya sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran besar itu, ya, bukan mentiadakan kebakaran, jangan salah tuh, mencegah kebakaran itu seminimal mungkin. Dari api kecil kita sudah bisa padamkan. Nah, berhubung kita tidak ada proteksi ya selama ini, atau terlewatkan ya namanya proteksi itu, akhirnya kebakaran besar terjadi. Iya, karena memang kebakaran itu dari api kecil dulu. Iya, gitu. Biasanya dari api kecil, dan biasanya hanya faktor-faktor tertentu dan minor biasanya, tetapi berhubung tidak ada proteksi di daerah itu atau terlambat penanganan, timingnya terlambat, jadi habis semua ludes. Nah, tadi saya garis bawahi kok dari Ko Andre bilang 2020 akhirnya join bekerja sama dengan Sumato, mohon maaf. Nah, kan 2020 itu kan terjadi pandemi kok. Bener. Apa nih yang membuat Koko tuh yakin bahwa kayaknya nih Sumato bagus nih gitu, atau gimana gitu? Pertanyaan bagus ya sebenarnya ya. Kenapa nih kok malah di masa pandemi kita nambah produk range lah, menambah mitra yang bermitra dengan tim yang baru ya. Nah, di tahun 2020 itu sebenarnya kita ada project, mendapatkan project yang dimana sebenarnya itu dari akhir 2019 yang terpending sebenarnya. Jadi hitungannya masuk ke 2020 dong. Nah, di 2020 ini projectnya saya sudah petakan kira-kira fitur-fitur apa sih yang saya mau masukkan ke dalam panel saya, produk-produk apa sih, fitur tambahannya, proteksinya dan sebagainya. Selain dari produk elektrik saya, tentunya ada satu barang yang mungkin selama ini sudah saya rencanakan, sudah saya petakan kira-kira untuk apa gitu ya. Salah satunya Sumato. Nah, kebetulan di usernya juga ada merequest ke saya, tolong dong panel saya ini yang saya request kalau bisa dibuat spesifikasinya lebih baik dalam hal proteksi dan sebagainya. Nah, mengingat kalimat requestannya itu dari user, dia yang request untuk lebih baik ya, tentunya salah satu yang di sini yang vital adalah proteksi kebakaran dong. Nah, Sumato lah langsung di project perdananya Sumato juga itu. Saya masukkan ke dalam panel listrik utama sampai panel distribusi semuanya. Artinya gini kok, bisa gak kalau saya bilang dengan adanya tambahan produk Sumato menambah kelebihan dari produk Koko gitu? Secara value meningkat. Meningkat ya. Secara value dalam arti value added-nya yang dirasakan oleh si pembeli itu ada. Karena ada manfaat penting di situ ya. Bukan hanya kita memasang ini sebagai pemanis atau untuk merame-rame produk. Enggak. Kita memasangkan sesuatu tentu ada fungsi vitalnya. Manfaat. Kok. Berarti customer Koko ini kebanyakan itu dari perusahaan atau ada pribadi juga, customer pribadi untuk penggunaan di rumah gitu, gimana sih kok? Secara kalau boleh 1 sampai 10 mungkin yang menggunakan produk Sumato di Pancajaya. Pancajaya. 8-nya itu adalah pabrikan. Ya, 2 itu adalah campur lah antara user dan sebagainya, dan di 2 yang sisa itu adalah saya sendiri juga pengguna. Saya sendiri pengguna Sumato. Pengguna langsung ya. Ya, SM05. SM05 lebih banyaknya ya, untuk terutama untuk di panel dan di panel. Mobil ada juga kok. Pasang sendiri. Wah, mantap. Mungkin pernah didokumentasi oleh pihak Sumato juga. Memang saya pasang sendiri bukan karena untuk di foto ya, memang karena saya merasakan manfaatnya lah. Nah, tadi sih Koko udah sempet cerita sedikit nih mengenai peristiwa kebakaran. Boleh dong kok ceritain lebih spesifik lagi yang mungkin Koko pernah mengalami langsung nih peristiwa kebakaran di mana gitu ya. Boleh diceritain kok. Kalau pengalaman saya sendiri untuk kebakaran ya. Saya memang bukan
kena ke langsung, bukan langsung. Bukan ke saya langsung. Tapi tetangga. Oke. Ya, tetangga. Yang pertama itu gas meledak, meletup gasnya. Oke. Di saat itu saya belum kenal Sumato nih, belum kenal. Di saat itu mungkin saya lebih tepatnya saya tahunnya apar konvensional. Nah, tentu di saat kebakaran itu yang kita mikirnya cuma tahunnya memadamin kan. Cuman di satu sisi saya sendiri juga serat senut, harus berhadapan dengan resiko yang besar ya. Betul. Di saat itu kebetulan tabung gasnya sudah meledak, apinya sudah nyambar kemana-mana dan apinya juga merambat ke tangki mobil, bahan bakar si pemilik rumah lah gitu. Jadi saya antara mau maju atau kagak ya gitu ya, nyemprotin aparnya gitu, pakai aparnya gitu. Akhirnya pakai, cuman kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran. Jadi ya itu di yang sebelumnya lah, yang sudah pengalaman yang pertama, yang kedua itu pengalamannya juga tetangga tetapi di daerah bisnis ya, daerah kantor. Ya di mana KWH-nya meledak. KWH-nya meledak. Nah, KWH meledak tidak seperti biasanya kita kan kepikiran, oh KWH meledak ya kita siram air dong. Iya, kebanyakan mungkin yang pada belum tahu ya. Kesetrum kan, itu lagi aktif listriknya kan. Betul, kita pakai apar juga, cuman ya memang sih syukurlah tidak apa-apa, apinya padam. Cuman membutuhkan waktu dan keberanian dan kita mengorbankan orang kan. Iya, betul. Di saat itu kedua kalinya yang kebakaran yaitu KWH meledak, staf saya yang sendiri menangani, tetapi kita meresikokan seseorang untuk mengambil otar langsung ke sumber api gitu, api aktifnya. Artinya kedua peristiwa yang Koko udah ketahui pada saat itu ya, itu sumbernya udah jelas berarti misalnya yang tadi dari KWH, yang satu lagi dari tabung gas ya. Ya benar. Ya artinya dua-duanya itu udah jelas sumbernya diketahui dari situ ya. Pasti. Nah artinya kan gini kok. Kalau seandainya dibicara pada saat itu Koko udah mengetahui produk Sumato, mungkin nggak itu kebakaran itu terjadi atau mungkin nggak terjadi atau gimana gitu? Oke, kalaupun mungkin di saat itu saya sudah kenal Sumato pun kebakaran itu bisa diminimalisir. Ya, setidaknya diminimalisir lah. Bukan saya katakan tidak akan terjadi kebakaran apapun gitu. Ya, nihil nggak mungkin kan. Pastinya resikonya kecil. Setidaknya kalau untuk yang seperti tabung gas kita bisa menggunakan SM10. Di produknya Sumato kan ada SM10 beserta SM40 nih. SM40 ya. Tinggal kita arahkan dan lempar ke arah titik rawan. Titik rawan api atau yang lagi terbakar. Tanpa harus meresikokan orang dong di spotnya api itu. Nah, kalau yang di KWH juga sama, kita bisa taruh SM08 ataupun arahkanlah produk itu ke situ gitu. Nah, kebetulan di KWH itu kan posisinya deket ya dengan kita gitu, bisa kejangkau. Kalau yang tabung gas gimana? Apinya sudah di mana-mana, ya kan? Case-nya itu. Jadi kita mengharapkan apar konvensional mau berapa kali nyemprotnya, dan apar konvensional itu perlu diketahui ya, durasi penyemprotan itu cuma beberapa detik loh. Ada durasi, dan saya sendiri kan tidak menyangka di saat itu saya udah aktifkan apar konvensional, tidak sangka segitu pendeknya waktunya, cuma bisa dipakai terus habis. Tapi yang spot lainnya belum kita. Tapi masih banyak apinya. Apinya kan tabungan saya meledak nih ya, apinya menyebar kemana-mana, kena furniture dan sebagainya. Nah, saya lebih concern di saat itu kan apinya sudah nyampe ke tabung mobil. Tangki mobil. Jadi mencegah ke arah situ. Tetapi dalam masih kebakaran. Seandainya di saat itu kalau kita tahu dan di saat itu ready produk semua, kita tinggal arahkan Sumato ke titik-titik itu, biar bisa buka jalan dan sebagainya, bisa padamkan api tanpa meresikokan si orangnya lah. Tadi kok yang gas itu yang tetangga kok ya? Tetangga, sama dengan halnya KWH tetangga juga. Kalau boleh tahu kok, gara-gara itu besar banget gak kok kerugiannya kok? Kerugian besar, iya sudah pasti besar ya. Tapi yang lebih disayangkan si pemilik rumah sudah tiada efek dari kebakaran itu. Gitu.
gitu. Karena sampai makan korban jiwa, Pak. Iya, benar. Aduh. Ya, itu mungkin secara harta benda mungkin bisa pelan-pelan kita recovery-nya ya. Kalau untuk jiwa kan tidak ada cadangan. Aduh. Ya, karena terus terang si pemilik rumah meninggal karena terbakar. Ya, tidak bisa mengakses keluar masuk. Kok dari peristiwa kebakaran yang Koko udah ketahui tadi ya, ada pesan nggak kok untuk masyarakat Indonesia, Kok? Pesan-pesan saya untuk teman-teman sekalian ya, sebenarnya sih kita harus lebih aware yang namanya api. Tidak saya katakan itu kita akan terbebas 100% dari namanya resiko kebakaran. Tetapi ya setidaknya kita minimalisir yang namanya resiko itu. Dari resiko yang besar menjadi resiko kecil menjadi tiada. Itu yang paling penting. Betul. Kan, karena sesungguhnya itu kebakaran dalam hal ini ya bermula dari kecil. Misalnya di kasus yang lain yang pernah kita dengar, gara-gara hanya puntung rokok di dalam tong sampah, dokumen-dokumen bekas yang sudah kita buang itu ikut kebakar dari tong sampah merambat ke meja kerja jadi ruangan jadi satu gedung. Nah, sebenarnya dari mana? Dari tong sampah yang tidak diketahui toh. Kalaupun di saat itu mereka katakanlah ready produknya Sumato katakan, langsung lempar aja kan. Bisa. Tidak usah kita nyari-nyari di mana ya apa gitu. Ya, jujur orang menyediakan apar yang konvensional belum tentu berani di saat terjadi kebakaran. Panik ya. Saya sendiri memiliki apar konvensional dulunya sebelum kena Sumato. Di saat tabung gas meledak, saya beraninya nyabut pin pengaman terus arahkan. Cuman ya pas mau nyemprot si spot apinya, jujur loh, tangan saya gemeter sendiri. Padahal kita udah pasang berani kan gitu. Berani kan. Kita bisa jadi karena saking besarnya api yang saat itu ya sudah nyambar dan sudah mulai merambat ke tangki mobil gitu kan. Kita jadi natural lah. Kita sendiri ada feelingnya takut. Ada takut. Tapi Koko tahu cara penggunaannya, cara operasikannya. Karena kan yang saya tahu apar tabung itu juga harus latihan dulu gitu. Kalau di-maintain dengan benar per tahun, kebetulan di saat kebakaran itu tetangga juga mau bantu, tapi aparnya sudah expired, sudah kadaluarsa, keburu kadaluarsa. Jadi saya tidak katakan orang tidak memaintain yang namanya apar, tetapi di saat kejadian pas mau pakai itu baru keingat, aduh saya tidak maintain gitu. Nah, di saat sekarang ini sesudah saya kenal Sumato, kenapa saya lebih ke arah Sumato? Free of maintenance selama 3 tahun. Produk Sumato ini dari yang saya pelajari kandungannya aktif selama dia tidak bocor. Nah, mungkin teman-teman yang kelupaan untuk maintenance dia selama 3 tahun berikutnya, jangan khawatir sih, sebenarnya masih aktif produknya selama tidak bocor. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita renew yang satu lagi. Toh produknya mau dibilang mahal-mahal banget kagak. Menjaga kita selama 24 jam, 7 hari dan selama 365 hari ke depan selama 3 tahun. Lumayan. Betul. Nah, jadi terproteksi lah. Jadi seandainya katakan sekarang kita case-nya misalnya tong sampah kebakaran seperti tadi. Sampai kita nyari apar, mungkin kita udah dapat SM08 contohnya. Kita langsung asihkan sendiri aja ketimbang kita nunggu si apar. Tidak semua tempat itu ada apar loh, perlu diketahui. Tidak semua tempat ada apar. Kita mau nunggu apar atau nunggu sampai sprinkle keluar, udah terlambat sih. Yang tidak seharusnya rusak juga rusak, gitu kan? Itu aja. Jadi dari cerita yang Ko Andre sampaikan kepada kami, bahwasanya memang preventif itu penting kok, pencegahan itu penting. Bukan hanya penting, vital banget. Vital bahkan lebih di atas dari penting nih, vital. Karena menyampaikan jujur, gitu. Dari pengalaman kebakaran itu mengerikan sih sebenarnya. Gitu. Mungkin pernah kita dengar pepatah mengatakan api kecil itu teman, ya kan? Api besar itu sudah jadi lawan kita. Nah, kalau kita bisa
mempreventifkan ataupun mencegah dia dari kecil kenapa gagal gitu. Ya kan, jangan sampai nunggu udah gede harta benda yang tidak harus rusak jadi rusak, kebakar, ya kan, dan tempat lain belum kebakar tetapi kena, misalnya contoh kena apar atau sprinkler air ya, sistem air pemadam air ya, pemadam air kan udah ruginya banyak gitu. Banyak. Nah, tetap saya garis bawahi, saya tidak katakan tidak ada risiko, meminimalisir ya, dari yang besar jadi kecil, kecil jadi tiada. Ya mudah-mudahan dengan risiko yang kecil menjadi tiada itu ya kita lebih ringan kan dalam menghadapinya gitu. Oke deh. Nah, sahabat Sumato, tadi sudah mendengarkan cerita langsung dari Ko Andre, dan itu peristiwa nyata, bukan rekayasa. Nah, sahabat Sumato bisa ambil kebaikan dari video ini, dan jangan lupa untuk nantikan video-video kami berikutnya. Pastikan Anda sudah like postingan ini dan share juga komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Follow juga akun Instagram kami di @sumato_id, TikTok kami sumato_official, dan Facebook kami sumato_id. Nantikan postingan kami berikutnya. Sampai jumpa.